Ya, nah, kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita lihat dulu kelas kita. Kelas kita pada mata kuliah inovasi, ya. Inovasi, ini mata kuliah kita di 3A1. Nanti kehadirannya akan muncul di kelas itu jam 16.30 ya, termasuk juga materi yang disertakan. Nah, kemudian saya mengingatkan kembali teman-teman untuk di tema 3A itu ya, ada pengumpulan tugas. Nah, klik saja Google Form ini ya. Nanti silahkan kumpulkan tugas saudara di sini, dan saya berharap hari ini atau minggu depan itu sudah mulai UTS ya. Jadi saya tidak memberikan soal pertanyaan ya, apalagi pelaksanaannya secara online. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup mudah, apapun pertanyaannya biasanya cukup mudah dijawab oleh ChatGPT, bukan oleh mahasiswa. Jadi saya UTS itu saya berharap teman-teman mahasiswa ini nanti bisa mengirimkan ini ya, mengirimkan pengumpulan tugas ini. Ya, tugas ini ada dibuka-buka ini ya, ada jenis tugasnya, kemudian ada template tugasnya, nanti tinggal diklik, dan juga nanti ada hasil uji. Nah, hasil uji ini mungkin nanti setelah UTS ya. Setelah UTS kita kumpulkan, kemudian kita lihat hal apa saja yang memang harus diperbaiki ya, terkait dengan 9 item pengumpulan tugas itu. Coba kita lihat kalau di sini sudah banyak belum yang mengumpulkan ya. Nah, jawabannya kelas ini masih soalnya ada 8 ya. Sudah ada 8 yang mengumpulkan tugas. Nanti kalau ada kendala terkait pengumpulan tugas ini, kabar aja dengan saya ya. Nah, jadi saya mengingatkan ya, jangan sampai nanti UTS lewat belum menyerahkan jawaban di sini. Nah, sekarang kita mencoba membahas tentang inovasi pembelajaran berbasis pada Islamis, dinamis, dan moderat. Islamis, dinamis, dan moderat. Mungkin kalimat-kalimat ini sering terdengar ya. Apa itu kalimat Islamis, dinamis, moderat. Sebentar saya akan menampilkan filenya dulu terkait dengan materi inovasi dan desain pembelajaran yang berbasis pada Islamis, dinamis, dan moderat. Itu tema yang ke-6 dalam mata kuliah. Sebentar, ini materinya. Jadi integrasi nilai Islamis, dinamis, dan moderat. Nah, ini kira-kira sudah terlihat layarnya ya? Sudah terlihat layarnya? Jelas. Terlihat ya? Oke, kalau sudah terlihat layarnya, saya mencoba untuk diskusi dengan teman-teman. Oh, ini ternyata banyak yang belum diizinkan. Oke. Sini ada siapa ya? Ada siapa nih? Ada Ibu Dewi Heliawati. Ya, Pak. Ya, kita diskusi, coba
eh, pemahaman tentang Islamis dinamis dan moderat. Kira-kira kalau kita menggunakan inovasi dan desain pembelajaran PAI dengan prinsip Islamis dinamis dan moderat, kira-kira apa yang dipahami oleh Bu Dewi tentang itu? Islamis. Ya, ya nggak apa-apa, ngobrol aja Bu, nggak harus kemana-mana. Yang penting kita memahami dulu, karena ini Islamis, dinamis, dan moderat itu visi Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah STAI, visi institusi ya yang baru disahkan statutanya 1 minggu yang lalu. Ya, kita punya misi Islamis, dinamis, dan moderat. Nah, kemudian saya mencoba mengkolaborasikan ini dengan perkuliahan, karena pesan visi itu juga harus sampai. Nah, kira-kira gimana Bu? Oke, baik, saya mencoba menjawab ya. Ya. Maksudnya Islamis, dinamis, dan moderat itu mungkin mengacu pada pendidikan yang bersifat adaptif, kemudian fleksibel, juga seimbang ketika menghadapi perubahan sosial. Ya. Seperti itu mungkin Pak ya. Kemudian juga menekankan pada sikap yang, kalau seimbang itu berarti kan di tengah-tengah ya Pak ya. Ya. Jadi tidak terlalu fanatik begitu, kemudian juga tidak terlalu glamor begitu ya Pak. Ya. Mungkin itu menurut saya Pak. Ya, hebat, jawaban yang bagus ya. Kemudian saya minta pendapat Pak Ihsan dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira gimana Pak Ihsan? Kalau kita terkait dengan menginovasi pembelajaran berbasis pada nilai-nilai Islamis, dinamis, dan moderat. Islamis dulu, mungkin nanti yang lainnya selebihnya. Islamis dulu misalkan. Inovasi pembelajaran Islamis. Ya. Kalau saya pahami, Islamis ini berbasis Islam, artinya inovasi yang dilakukan itu landasannya Islam, yaitu berlandaskan nilai-nilai keislaman dari Al-Quran, Al-Hadis, yang kemudian diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Ya, itu sudah betul. Ya, nilai-nilainya sudah dapat ya, terkait dengan mengembangkan pelajaran PAI dengan konteks Islamis. Nah, mungkin lanjut dari Muhammad Alam nih, Pak Alam nih. Kira-kira apa yang dipahami terkait dengan inovasi desain pembelajaran PAI dengan konsep Islamis? Ya. Gimana Pak Alam diskusi kita? Ya Pak, ini suaranya belum terdengar nih. Oke. Ya. Terdengar. Inovasi yang berbasis Islamis ya. Artinya inovasi itu harus memiliki landasan yang menjadi landasan agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sehingga inovasinya tidak keluar dari nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, jadi Islamis itu secara bahasa mungkin didasarkan atas nilai-nilai Islam, nah gitu ya. Jadi apa yang dijawab oleh Pak Alam itu sudah benar. Jadi berlandaskan atas nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya, gitu ya. Ini ada Bu Mariam. Bu Mariam bisa kasih contoh nggak, Bu, terkait dengan model pengembangan inovasi yang Islamis seperti apa? Ada Bu Mariam? Oke, kita lanjutkan di sini ke Pak Septian.
Ya, Pak Septian hadir? Pak Septian? Hadir, Pak. Oke. Gimana Pak terkait dengan, ada nggak kira-kira contoh kita mengembangkan inovasi desain pembelajaran PAI itu dengan nilai-nilai Islamis, bagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman kita. Ada contohnya nggak Pak kira-kira? Sebentar, Pak. Jadi kita nggak harus buka, kita diskusi aja, diskusi ya. Ya kira-kira Pak gimana? Sebelumnya mohon izin Pak Dokter baru bisa bergabung karena di minggu-minggu sebelumnya alhamdulillah sedang melaksanakan PPG, jadi sekarang baru bisa bergabung. Udah lulus ya Pak? Tinggal nunggu informasi. Ya, insya Allah lulus, harus lulus. Insya Allah. Amin. Jadi berkaitan dengan apa namanya tadi, Islamis, dinamis, dan itu ya moderat ya. Kebetulan kemarin juga ada sih materinya terkait dengan itu. Islamis, nah, coba bisa ceritakan dinamis, kembali nih. Kita review lagi Pak, silakan, mantap nih. Di materi yang paling banyak muncul itu di bagian moderatnya Pak. Nah, karena di moderat ini masih banyak moderatnya, ya, masih banyak orang memikirnya atau salah kaprah Pak. Jadi kalau mendengar kata moderat itu biasanya orang-orang yang awam mengedepankan anarkis, kekerasan dan yang lainnya. Padahal moderat sendiri adalah tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Seperti moderat itu sebagai jalan tengah. Nah, terus kemudian selain daripada itu juga moderat juga itu sangat menolak yang namanya sifat-sifat atau nilai-nilai yang ekstremisme Pak gitu. Nah, masih banyak di antara umat Islam itu masih menganggap bahwa kalau mendengar kata moderat itu pasti sifatnya berupa kekerasan Pak. Padahal itu sangat bertentangan kalau secara materi yang kemarin saya pelajari seperti itu Pak. Kemudian selain daripada itu juga mungkin kalau di zaman sekarang kita bisa banyak mencari materi terkait dengan hal yang tadi disampaikan itu sudah canggih Pak. Sekarang dengan menanya ke AI saja itu sudah bisa dijawab. Kemudian selain daripada itu dengan adanya perkembangan zaman ya kita lebih gampang mencari materi terkait dengan salah satunya tadi terkait dengan Islam moderat seperti itu Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi pertanyaannya jawabannya luar biasa ya, masih hangat ya PLPG-nya. Jadi Islamis itu didasarkan atas nilai-nilai Islam. Nah pertanyaannya kemudian ada nggak sih sebenarnya nilai-nilai Islam itu yang relevan dari dulu sampai sekarang? Atau bahasanya solihun dikulimakan wa zaman. Nah, kira-kira bagaimana mengembangkan nilai-nilai Islam itu dalam konteks inovasi pembelajaran? Mungkin lanjut Anggi bisa menjelaskan, Anggita. Ada Anggita? Makasih Pak Iwan ya, Anggita. Oke, ini ada Pak Dadang. Pak Dadang ada Pak Dadang? Pak Dadang enggak? Nah, Gifari ada. Oke, Pak Dadang. Kira-kira nilai-nilai Islamis itu yang sampai sekarang ataupun sampai kapanpun tetap relevan itu ada nggak Pak? Untuk modelnya Pak ya? Ya, untuk kita kan harus menginovasi pembelajaran itu berbasis pada nilai-nilai Islamis, dinamis, moderat, yang sebenarnya materi ini PowerPoint-nya sudah saya kirim di kelas, mungkin belum tayang. Nah, saya ingin menggali informasi terkait dengan Islamis ya. Bagaimana kita kemudian menginovasi materi pembelajaran PAI berbasis Islamis gitu. Karena PAI ya harus Islamis, ataupun pelajaran-pelajaran yang lain harus Islamis, karena kita ada di lembaga pendidikan Islam. Nah pertanyaannya kemudian, nilai-nilai yang relevan yang sampai saat ini ada nggak di nilai-nilai Islamis itu?
Biasanya Pak, kalau mode pembelajaran yang sampai sekarang itu yang dilaksanakan itu seperti PJBL Pak gitu Pak. Ya, Jadi siswa itu mengerjakan proyek nyata yang berlandaskan ajaran Islam dan berhubungan dengan isu-isu kontemporer atau kehidupan sehari-hari Pak. ya, Itu proyek nyatanya. Adapun yang proyek kampanye digital itu bisa masuk juga Pak. Jadi ya, semacam etika bermedia sosial, tapi berdasarkan nilai-nilai Islami gitu Pak. Seperti ya. proyek kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat gitu Pak. Ya, jadi nilai-nilai itu relevan ya Pak ya, dan Betul bisa Pak, proyek digunakan untuk nyatanya. kapanpun ataupun paling tidak saat ini. Ya, terima kasih Pak Iya, Pak. atas komentarnya, jawabannya ya. Jadi teman-teman Sama-sama, semuanya hebat-hebat ya. Ya. Kemudian ada Gifari ya, ada Gifari? Ya, halo Pak, ada Pak. Ya, Ada, Pak. gimana Pak untuk menjelaskan relevansi nilai-nilai Islamis dalam konteks inovasi dan desain pembelajaran? Kira-kira bisa dijelaskan nggak? Kalau menurut saya Pak ya, kalau nilai-nilai Islami dalam pembelajaran dan inovasi itu letaknya dari memadukan apa namanya metodenya sih Pak. Misalnya metodenya dari ilmunya, akhlak, dan dari segi spiritualnya juga dalam menciptakan pembelajaran yang secara Islami untuk generasi yang akan datang. Ya. Itu sih Pak. Jadi gabungan lah nilai-nilai Islami itu. Mungkin kayak Ya. misalnya pembelajaran secara musyawarah kayak apa namanya tuh diskusi secara Islami gitu atau Ya. banyak sih Pak contoh-contohnya juga Pak. Kayak Jadi gitu. kalau diskusi itu udah Islamis ya? Iya, musyawarah kan Pak jatuhnya Pak. Musyawarah ya. Secara musyawarah Amruhum secara syuro bainahum gitu ya. Jadi musyawarah. Jadi Islamis ya. Nah, kemudian ini ada Nia Lestari. Di samping Islamis ada dinamis. Ada Nia? Halo, Nia hadir? Ya, kemudian Ibu Neneng hadir? Nia, Bu Nia hadir, Nia. Hadir Bapak, Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nia, apa yang Ibu pahami ya terkait dengan nilai-nilai dinamis dalam mengembangkan inovasi dan desain pembelajaran? Dinamis. Nilai-nilai dinamis. Buka buku, Bu, nggak apalagi chat GPT, langsung dijawab aja, kita diskusi. Terkait nilai-nilai dinamis. Iya, Bu. Memaknai dinamis ya. Dalam konteks pendidikan Islam. Dinamis dalam konteks inovasi dan desain pembelajaran. Dalam konteks. Kalau dinamis itu artinya apa, Bu? Dinamis. Ini kalau kita belajar filsafat ada bagus tuh terkait dengan pandangan Muhammad Abduh tentang dinamis, bahwa bumi ini berputar, itu dinamis. Jadi seorang muslim harus bergerak, tidak boleh diam, karena seorang muslim itu adalah seseorang yang dinamis. Semua alam bergerak, ya. Dinamis berarti Ya, penuh semangat ya Pak. Dan gimana Bu dinamis? Penuh semangat dan tenaga sehingga Oke. cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri. Itu Ya, itu makna dinamis ya. iya. Makna dinamis yang kemudian nanti harus dikombinasikan dalam inovasi dan desain pembelajaran. Ya. Makasih Bu. Lanjut ke Bu Neneng. Bu Neneng bisa menjelaskan makna dinamis? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ini saya mencoba untuk menjelaskan dari inovasi desain pembelajaran
yang memang harus ada inovasi ya dalam pembelajaran PAI, karena memang di mata kuliah ini kan tentang inovasi, artinya tentang perubahan. Bagaimana perubahan dalam desain pembelajaran PA ini yang dikaitkan dengan Islamis, dinamis, dan moderat. Di sini kalau menurut saya ketika dikaitkan dengan kata Islamis, maka di sini inovasi desain pembelajaran PA itu harus yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi pembelajarannya harus masuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan kata dinamis, di dalam pembelajaran atau desain model-model pembelajaran PAI itu harus yang memang selalu berubah gitu. Tidak hanya di situ-situ saja untuk model pembelajarannya, tapi harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Kemudian dikaitkan dengan kata moderat itu sendiri, moderat itu kan artinya ada nilai toleransinya gitu ya Pak ya. Artinya keseimbangan bahwa dalam pembelajaran atau desain model-model pembelajaran PA itu harus benar-benar ada inovasinya yang bisa mengandung atau keseimbangan gitu, atau ada nilai toleransinya di situ. Mungkin bisa saya contohkan tadi, mungkin udah beberapa sudah banyak ya dari rekan-rekan semua mencontohkan tentang inovasi desain pembelajaran PA ini yang ada kaitannya dengan Islamis, dinamis, dan moderat itu diantaranya adalah mengenai pembelajaran PJBL ya Pak ya. Di situ kan kita bisa langsung mengimplementasikan gitu dari contohlah secara langsung, misalkan nih hari Jumat seperti sekarang gitu ya Pak ya, di situ ada gerakan Jumat bersih misalkan gitu Pak. Artinya tidak selalu monoton pembelajaran itu gitu. Jadi harus ada benar-benar di situ salah satu contoh proyek ya Pak ya, proyek pembelajaran yang berbasis proyek gitu. Kemudian juga ada misalkan mungkin yang sudah ada ya storytelling seperti itu, bagaimana modelnya kita adakan misalkan drama gitu kan ya Pak ya, untuk lebih kepada anak-anak itu lebih ada inovasi lah di dalam pembelajaran PAI itu. Kemudian ada lagi inovasi terhadap di dalam bidang media dan teknologi mungkin ya Pak ya. Di sini kita bisa sudah menggunakan aplikasi Quran digital gitu. Kemudian dengan menggunakan video-video agar anak tidak terlalu bosan ya, mungkin bisa kita gunakan inovasi tersebut. Contoh seperti kemarin anak itu pasti seneng gitu ya Pak ya, anak-anak khususnya kalau saya kan ngajarnya di tingkat MI, itu anak-anak akan senang sekali dengan melihat pembelajaran contoh mata pelajaran SKI gitu. Ketika ditunjukkan atau dikasih video atau film tentang Pak, yang Wali Songo gitu ya Pak ya, itu seneng gitu. Nah, diantaranya itu. Nah, kemudian juga kalau misalkan sekarang kan zaman digital gitu ya Pak ya, mungkin dari vlog-vlog dakwah seperti itu juga bisa kita membuat inovasi desain pembelajaran PAI. Mungkin itu saja Pak dari saya. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan inovasi itu bisa dipraktikkan dengan konsep Islamis, dinamis, dan moderat. Terima kasih Bu Neneng. Kemudian ini ada sama Pak Mahesa ya, Mahesa. Ada Mahesa? Oke, Aat Fatima, ada Aat Fatima? Oke, Abu Gurairah ada? Muhammad Mahsur ya?
Ada Muhammad Mahsur? Syawal? Ada Pak, hadir Pak. Oke. Coba kita bisa diskusi tadi tentang dinamis dalam inovasi pembelajaran PAI. Yang dipahami kira-kira gimana? Apa Pak? Dinamis, konsep dinamis dalam inovasi pembelajaran. Nah, kira-kira yang dipahami tentang konsep dinamis itu seperti apa? Dinamis. Ya. Ya, dinamis mungkin seperti perubahan ya Pak, yang tadi seperti yang dijelaskan juga ya, perubahan. Mungkin kan memang kalau kita berpatok sama nilai-nilai Islam kan juga memang sudah ada juga ya Pak. Mungkin memang lebih didorongkan cara dalam mengajar, mungkin ada perubahan, tidak monoton itu saja. Dan kita juga kan awalnya mungkin dulu masih sistemnya di kelas memakai papan tulis ya. Papan tulis. Nah, mungkin seiring berjalan juga sudah mulai rata-rata menggunakan kayak komputer dari PowerPoint juga. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi dinamis itu menyesuaikan dengan konteks teknologi ya. Dan sekolah itu memang harus menyesuaikan dengan teknologi. Jadi teknologi itu harusnya ada di sekolah dulu ya. Kemudian ini lanjut Pak Karji. Ada? Ya, siapa? Oke, kalau konsep moderat bagaimana Pak? Dalam praktik inovasi pembelajaran. Konsep moderat Pak ya? Ya, moderat. Kan kita belajar nih konsep di Islamis, dinamis, dan moderat. Kira-kira yang dipahami tentang konsep moderat apa itu? Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Oh ya, bentar Pak. Masih memikirkan. Langsung dijawab aja Pak, nggak usah ini. Kita menggali saja. Mungkin tadi teman-teman udah banyak Pak menjelaskan kaitan pembelajaran yang dinamis, gitu, yang moderat, gitu ya. Ya. Mungkin saya hanya berpendapat, tentunya dalam pembelajaran PAI ini konsep moderat ini berarti adalah proses pendidikan yang menerapkan nilai-nilai Islam, Pak, sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Karena tentunya ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari, tentunya juga dalam pembelajaran tersebut berkaitan dengan hal-hal yang kepribadiannya secara sudut pandang Islam itu sendiri, Pak. Ya. Itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih. Dari konsep moderat itu, Pak. Ya, ada yang belum di sini? Oke ya, kita coba diskusi. Nanti diskusi kita terkait dengan materi yang tadi sudah kita diskusikan di awal tentang integrasi nilai Islamis, dinamis, moderat ya dalam desain pembelajaran PAI. Nah, kemudian kita harus memahami dulu ya mengapa penting nilai Islamis, dinamis, dan moderat itu. Nah, sekarang kita ini sudah masuk pada era digital, era 4.0, bahkan 5.0. Zaman 1.0 itu ditemukannya mesin diesel, 2.0 ditemukannya listrik, 3.0 ditemukannya internet ya dengan kecepatan yang rendah, 4.0 internet berkecepatan tinggi. Nah, 5.0 itu mungkin sudah zaman AI, zaman teknologi. Entah nanti perkembangan ke depannya itu seperti apa ya. Kita tidak bisa menduga karena perubahan perkembangan sekarang itu begitu cepat. Nah, kemudian permasalahannya bagaimana pendidikan agama Islam menginovasi proses atau model pembelajarannya sesuai dengan konteks zamannya. Karena
Saya berasumsi atau beranggapan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita pada masa lalu ya dalam pendidikan agama Islam itu sama dengan apa yang diajarkan saat ini. Yang berbeda adalah konteks zamannya. Namun dalam konteks Islam itu kita sudah memahami tentang kaidah bahwa Islam itu adalah agama yang solihun likulli makan wa zaman, agama yang cocok dimanapun dalam makan, tempat, dan waktu. Jadi agama yang cocok setiap tempat dan waktu. Nah, kemudian mau tidak mau PAI harus mampu menginovasi. Katakanlah dulu kita belajar tentang akhlak ya, ada akhlakil banin, ada akhlakil banat gitu kan. Sampai saat ini pun masih dikaji di beberapa madrasah, sekolah, pesantren gitu ya, tentang konsep akhlak itu. Ada yang membahas tentang wasoya, kitab wasoya, atau kitab ta'lim muta'allim, adab dalam mencari ilmu ya, di mana kaya sekali sebenarnya Islam itu memiliki literatur yang kuat, yang besar terhadap konteks-konteks keilmuan itu. Bagaimana kemudian merelevansikan dengan konteks saat ini? Ini menjadi permasalahan kita ya, permasalahan umat Islam. Nah, sehingga kemudian akhlak itu juga sampai saat sekarang harus tetap diimplementasikan. Kenapa? Dalam kaidahnya kita sudah memahami innamal umamu ma baqiyat fa in humuz zahabat akhlaquhum zahabu, gitu kan. Bahwa umat itu tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya itu baik, maka akan menjadi baik. Maka kemudian bagaimana guru-guru PAI sebagai garda terdepan dalam pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan sikap, karakter atau istilah-istilah lain, itu mampu menginovasi pembelajarannya. Karena inti dari pembelajaran itu sebenarnya bukan hanya pengetahuannya, tapi sikapnya, psikomotoriknya, afektifnya ya, bukan hanya kognitifnya, tapi sikapnya. Nah, sikap itu bagaimana menerjemahkannya dalam pembelajaran PAI. Nah, kemudian terkait dengan nilai-nilai yang disebutkan tadi, ya ada Islamis, dinamis, dan moderat. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kalau Islamis itu pembaruan pembelajaran tentang PAI harus dilandaskan atas nilai-nilai yang universal. Nilai apa itu? Keadilan, kasih sayang, ini universal, berlaku untuk siapapun. Tentang taharah, kebersihan, kejujuran, tanggung jawab, amanah ya. Ini adalah ruh ya dalam pembelajaran PAI. Karena itu ketika kita menginovasi proses pembelajaran harus berprinsip pada keadilan. Keadilan baik secara letterlek ya, makna maupun secara substansi adil. Nah, artinya dalam proses pembelajaran keadilan itu harus terwujud, termasuk juga ketika kita menginovasi pembelajaran, misalkan menggunakan media-media yang sekarang ini digunakan. Itu prinsip adil, prinsip kasih sayang, rahmatan itu harus muncul. Jangan sampai membuat sebuah inovasi yang kemudian tidak mengakomodir nilai-nilai ini. Nah, yang kedua itu ada terkait dengan dinamis. Dinamis itu bergerak. Karena alam ini bergerak. Manusia bergerak. Meja yang ada di depan saya ini bergerak. Walaupun kelihatannya tidak bergerak. Kelihatan tidak bergerak itu adalah tipuan dari mata saja. Kenapa? Karena benda ini berada di atas benda yang bergerak. Bumi bergerak. Tentunya semua benda yang ada di atas yang bergerak itu pasti bergerak. Nah, karena itu mata itu punya keterbatasan, ya. Telinga punya keterbatasan. Rasa punya keterbatasan, dan keterbatasan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kita terbatas, tidak bisa melihat di tempat yang sangat terang,
tidak bisa kita lihat. Dan juga tidak bisa melihat di tempat yang sangat gelap. Gajah bisa dilihat kalau memang posisinya beberapa meter di depan mata kita. Tapi kalau di depan mata kita, gajah tidak terlihat. Nah, jadi ada hikmahnya, ya. Mata kita tidak bisa melihat benda yang kecil, ya, benda yang standar yang bisa kita lihat. Kalau kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil, bahaya kita. Mau makan pun mungkin kita berpikir 2 kali. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu dikaji, ya. Nah, kemudian makna dinamis ketika kita menginovasi pembelajaran itu bermakna responsif. Nah, artinya misalkan sekarang ini proses pembelajaran di sekolah-sekolah itu sudah menggunakan aplikasi, misalkan LMS, Learning Management System, menggunakan proses pembelajaran penugasan sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Itu harus disesuaikan dengan kita. Misalnya kebijakan ketika sekolah itu menggunakan Go Green, ya, tidak berbasis pada kertas, tapi berbasis pada soft file. Itu harus kita dukung karena responsif, dinamis. Ya. Kebijakan-kebijakan itu perlu kita dukung selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis tadi sebagaimana disampaikan. Termasuk juga ketaatan atas perintah. Ketaatan perintah itu juga di atas ketaatan kepada Allah. Karena dalam Islam itu la ta'ata di makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, kaidahnya tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau itu bertujuan untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Nah, itu artinya dinamis, ya, menyesuaikan dengan konteks zamannya. Jadi jangan sampai kita terisolasi oleh diri sendiri. Nah, karena zaman sekarang ini sudah global. Global itu dunia yang begitu luas, seolah menjadi kampung kecil saja. Sekarang kita bisa melihat informasi dimanapun, belahan dunia pun dengan real time, ya. Bahkan perang sekalipun itu ada yang menayangkan secara langsung, ya. Luar biasa saat ini itu media-media, ya. Nah, itu artinya dinamis. Pelajaran PAI harus menyesuaikan dengan konteks zamannya. Kemudian moderat. Nah, moderat ini menjadi isu yang menarik sebenarnya. Sampai-sampai menariknya itu Kementerian Agama mendorong menggunakan kurikulum moderasi beragama. Yang kemarin-kemarin itu di Kementerian Agama, dia menggunakan kurikulum moderasi beragama. Pernah ada perdebatan, ya, terutama dalam pelajaran SKI. Tidak boleh dalam pelajaran SKI itu menceritakan tentang peperangan, karena itu dianggap intoleran. Nah, ini kan akan perdebatan juga, ya. Kenapa? Karena sejarah itu sesuai dengan faktanya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah penyebabnya. Nah, ini jadi permasalahan, ya. Tapi sekarang sudah berubah lagi dengan kurikulum cinta. Walaupun intinya adalah bagaimana moderasi beragama itu tetap menjadi bagian dalam proses pembelajaran. Banyak sekali, ya, hal-hal yang terkait dengan bagaimana membangun sikap-sikap moderat. Nah, sikap moderat itu seperti wasit, ya. Kalau saudara ingin membaca lebih jauh tentang moderasi beragama itu, sebenarnya Kementerian Agama itu membuat buku panduan tentang moderasi beragama. Itu silahkan. Beragama tidak boleh terlalu fanatik, juga tidak boleh terlalu kendor, ya. Jadi sifatnya wasatiyah. Wasatiyah itu seperti wasit, penengah, ya, seimbang, toleran, lurus, ya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan moderasi beragama. Nah, ini didasarkan atas konsep Islam sebagai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Konsep Islam sebagai rahmat untuk semesta. Nah, kemudian selanjutnya konsep ini, ya, Islamis akan menjadi kering tanpa dinamis. Konsep berdasarkan Islam tidak akan bisa diterapkan tanpa menyesuaikan dengan konteks saat ini. Pembelajaran dinamis harus dilandasi oleh dasar-dasar Islam, Al-Quran, Hadis, ya.
Kemudian Islamis, dinamis harus dibingkai dalam moderan, ya, dalam sikap toleransi, sikap adil, sikap saling menghormati satu sama lain. Karena jelas ajaran Islam itu adalah ajaran yang mengandung nilai-nilai yang tinggi dan kesamaan antara semua orang. Dalam Quran surah Al-Hujurat ya dijelaskan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maka sebenarnya pendidikan di dalam Islam itu sudah sejak dulu, sejak Islam lahir itu sudah menghormati keragaman. Tidak ada perbedaan di antara kita kecuali takwanya. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mempermasalahkan perbedaan. Nah, paling tidak itu nilai-nilai yang perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Oke ya, teman-teman semua, ini materinya secara lengkap atau mungkin secara ini bisa dilihat di kelas. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang didiskusikan, disilakan kalau ada hal yang ditanyakan. Kalau tidak ada, ya terima kasih ya teman-teman semua atas perhatiannya. Kemudian juga saya menegaskan terkait dengan pelaksanaan ulangan tengah semester, mungkin edarannya sudah disampaikan. Jadi saya tidak membuat soal yang harus dijawab, tapi silahkan saja kerjakan tugas yang sudah dibuat, yang kemudian nanti akan kita perbaiki, dan perbaikannya itu nanti diperbaiki maksimal setelah UAS diserahkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, kehilapan, dan lainnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.